Ini kadang orang ini mengejek tak ditengok yang siapa yang diejek. Kalian pikir ini Ustaz ecek-ecek. LC Al-Azhar Kairo Mesir, MA Darul Hadis Maroko, S3 Durman Sudan, Profesor Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Ada lagi ustaz yang lebih hebat dari ini di Riau nih. Sombong kali ustaz sama ini. At-takabbur lil mutakabbir sodaqoh. Sombong kepada orang sombong hukumnya sodaqoh. Dan saya yakin jamaah di An-Najah ini tak ada yang tersinggung. Kenapa? Karena dia merasa bukan dia yang mau saya tembak itu. Paham orang itu, maka orang ini ketawa. Yang tak ketawa karena belum sarapan. Apakah sombong kepada orang sombong itu ibadah? Hadis tentang itu dhaif, nggak benar. Kita nggak boleh sombong. Sehingga kalau tadi katakan at-takabburu ala ahlil kibir atau at-takabbur alal mutakabbir sadaqah, itu nggak sahih. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah, itu tidak sahih. Sehingga kita seharusnya kalau ada orang yang sombong, bagaimana kita memberikan nasihat kepada dia, bukan malah memanas-manasin dia. Kita sombong juga, tapi kepada orang yang sombong sama aja engkau melakukan kesombongan. Di hatimu ada perasaan lebih besar dari dia, itu yang dilarang. Dan ingat, bicara sombong ini, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibir. Nggak masuk surga. Siapa? Orang yang di hatinya ada sebesar semut dari kesombongan, atau sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Pernyataan sombong terhadap orang sombong itu adalah sedekah. Ini adalah perkataan, bukan hadis, ya, bukan ayat suci Al-Quran, bukan juga hadis, tetapi perkataan salah seorang ulama. Dan tentu masalah ini adalah sangat debatable karena dia hanyalah pendapat. Ya, dia hanya sebuah pendapat. Tapi Nabi SAW beliau bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah dari kesombongan. Tidak akan masuk surga. Di situ tidak disebutkan sombongnya kepada siapa. Ya, sombongnya kepada siapa? Kenapa Nabi Musa alaihissalam tidak sombong ketika menghadapi Fir'aun? Adakah manusia yang lebih sombong daripada Fir'aun? Yang telah mengatakan ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui adanya Tuhan bagi kalian selain daripada aku. Sombong gak Fir'aun tuh? Sombong banget. Ya. Dia mengatakan, apakah kamu tidak melihat kerajaan Mesir ini semuanya tunduk kepadaku dan sungai Nil berjalan di bawah kakiku? Sombong banget Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa hendak mendakwahi Fir'aun, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Apakah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Hei Musa, bersikap sombonglah sama Fir'aun, karena sombong sama orang sombong itu sedekah." Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha." Hai Musa, berkata yang sopan dan berkata dengan lemah lembutlah kepada Fir'aun, semoga ia mengingat dan takut kepada Allah. Jadi kita lihat, itu adalah perkataan salah seorang ulama, kita katakan, tetapi hukum asalnya adalah kesombongan adalah sesuatu yang diharamkan. Ya. Dan Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Sebagian ulama mengatakan sombong kepada orang sombong adalah sedekah dalam beberapa bab. Sebagai contoh misalnya, tapi itu pun masalah diperselisihkan oleh para ulama, tentang bolehnya misalnya menggunakan emas pada saat perang, atau diperbolehkannya menggunakan kain sutra di hadapan musuh pada saat perang. Menurut sebagian ulama,
Mereka mengatakan itu boleh dilakukan untuk menunjukkan kesombongan kita di hadapan musuh. Seakan ketika kita perang kita sudah tidak peduli lagi dengan harta benda dan harta kekayaan kita. Sehingga kita sudah bawa semua, sudah siap semua untuk dijadikan rampasan perang kalau memang kalian bisa mengalahkan kita. Itu katanya adalah untuk kesombongan yang sedekah. Tapi sebagian ulama pun mengatakan tidak. Tetap tidak diperbolehkan menggunakan emas di saat berperang, menggunakan sutra, karena itu adalah waktu ibadah. Justru di saat kita berperang itu harus lebih menampakkan apa? Menampakkan kekhusyuan kita, menampakkan ketundukan kita kepada Allah. Bukan kemudian di saat berperang justru kita melakukan sebuah kemaksiatan. Ya, sehingga Allah Ta'ala alam. Ya, yang jelas Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa di dalam hatinya ada sebesar darah dari kesombongan. Kemudian ketika Rasul ditanya apa yang dimaksud dengan sombong itu, wahai Rasulullah, Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda, batarul haq wa ghamtun nas, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Wallahu ta'ala alam.